Supriyani. Saya bekerja sebagai guru di SD Negeri Ketelem 2, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PBG guru tertentu di Universitas Majalengka tahun 2020 dengan nomor NIM 24130180340. Berikut adalah tanda pengenal saya. Saya siap melaksanakan pembelajaran pada kelas 4 sekolah dasar. Mata pelajaran IPAS, materi tentang perubahan wujud zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Apakah tadi pagi semuanya sudah sarapan semua? Sudah. Dengan apa kalian sarapan? Telur. Ada yang dengan telur, ada yang dengan apa lagi? Sayur, ada juga yang dengan ayam. Ya. Terima kasih ya. Hari ini kita supaya lebih semangat lagi sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan tepuk semangat. Ya. Masih ingat tidak yang Bu Guru sudah pernah ajarkan? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih ingat? Nah, ayo sekarang kita lakukan ya. Dengan kita melakukan secara semangat supaya tidak ngantuk. Ini masih pagi ya. Jangan mengantuk. Supaya lebih semangat lagi, mari kita lakukan tepuk semangat. Siap? Siap. Ya, dalam hitungan ketiga nanti Bu apa-apa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Tapi ternyata ada yang masih ngantuk ngelamun ya. Ulangi sekali lagi, saya tambah semangat ya. Yang tambah semangat biar kita nanti belajarnya juga lebih semangat. Ayo kita ulangi lagi. Apa-apa Bu Guru? Ini lebih semangat lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk semangatnya. Oh iya, Bu Guru mau tanya dulu. Tadi sebelum berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan dulu? Apakah kalian berpamitan kepada kedua orang tua? Kita kalau mau pergi kemanapun, apalagi pergi ke sekolah, harus berpamitan kepada kedua orang tua. Ya, agar apa? Agar di perjalanan kita berangkat sekolah, pulang sekolah diberi keselamatan, ya, diberi perlindungan.
Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat, jadi bisa berangkat semua ya, jadi disiplin. Selanjutnya Bu Guru ingin mengajak kalian kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Untuk sekarang Bu Guru minta kalian semua berdiri menghadap ke depan. Sikap sempurna ya. Kita akan melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu, kita sikapnya harus sempurna dulu. Sudah siap? Ya. Dalam hitungan ketiga nanti kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat dan suara yang lantang. Ya, siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, kita harus membiasakan diri sebelum mengikuti pelajaran. Yang pertama tadi apa dulu? Ice breaking. Yang kedua berdoa. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional bukan hanya Indonesia Raya, tapi ada apa lagi ya selain itu? Ada Garuda Pancasila, Haluan Bandung dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nanti kita akan melakukan setiap hari dengan lagu nasional yang berbeda ya, lagu kebangsaan. Selanjutnya Bu Guru akan melakukan pengecekan kehadiran ya, didengarkan. Syafiq, Sekar, Yasmin, Mirza, Arkan, Alifa, Sofi, Zahra, Yesi, Ima, Rangga, Tata, Rafiq, Dinar, Yusuf. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, semuanya sudah hadir, sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap. Nah, Bu Guru tidak akan pernah bosan ya mengingatkan kalian
kalian berdiri sebentar. Dicek dulu dari kebersihan diri dulu. Seragamnya dicek, apakah ada yang berantakan atau tidak. Seragam sudah dimasukkan ke dalam baju, sudah rapi semuanya. Sekarang lihat sekeliling kalian, di sekitar kalian masih ada sampah atau tidak? Kalau tidak, kita boleh duduk lagi. Kalau masih ada yang kotor, ambil dulu, bersihkan, lalu buang ke tempat sampah dulu ya. Sudah? Kalau sudah, Bu Guru mau tanya dulu ya. Pada pembelajaran kemarin, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Tentang apa Tata yang keras suaranya? Tentang materi. Sekedar pakai mic ya Tata biar lebih jelas. Tolong jelaskan ke teman-teman kalian, barangkali ada yang sudah lupa ya. Materi itu apa ya Tata? Materi adalah segala sesuatu punya massa dan menempati ruang. Iya, terima kasih sekali. Ternyata dari sekian teman kita ini ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Sedikit-sedikit sudah lupa ya, tapi tidak apa-apa. Kita ingatkan lagi ya, guru ingatkan lagi. Kemarin kita mempelajari tentang materi. Materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan juga memiliki apa? Memiliki massa dan juga memiliki ruang, itu namanya materi. Ya, masih ingat sih ya? Nah, sekarang Bu Guru, kali ini Bu Guru kita akan belajar bersama-sama tentang materi perubahan wujud zat. Ya, kemarin materi, sekarang tentang perubahan wujud zat. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan wujud zat? Apa saja sih wujud zat? Coba perhatikan, wujud zat ada berapa? Apa saja sebutkan? Coba. Ya, ada 3. Yang keras suaranya. Ada benda padat, wujud benda itu ada 3, ada padat, cair, dan juga gas. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya lagi. Kalau benda padat, ya, kalian pernah melihat benda padat tidak? Coba kalian lihat sekeliling kelas kalian. Sudah dilihat sekeliling kalian? Apa saja yang di sekitar kalian ini yang termasuk benda padat? Meja, kursi, papan tulis, lemari, pintu. Banyak sekali kalau benda padat ya. Sekarang Bu Guru tanya, contoh benda cair apa saja? Tidak ada yang disebut ya. Air, minyak, kecap, apa? Oli. Ya, banyak sekali ya. Terus benda gas. Coba benda gas apa saja? Iya, benda gas itu bukan balonnya, tapi udara yang ada di dalam balon. Bukan hanya udara, tapi apalagi coba? Asap, pinter ya. Yang ada di dalam gas LPG itu gas kayak boten LPG niko boten ya, di dalamnya uap. Terus apa lagi? Oksigen yang kita hirup ini, udara yang kita hirup. Terus yang kita keluarkan namanya karbon dioksida, itu namanya gas. Ya, sudah paham? Contoh-contoh benda padat, cair, dan gas sudah paham ya? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama itu Bu Guru mengharapkan kalian bisa membedakan, bisa
mengelompokkan mana benda padat, mana benda cair, dan yang mana benda gas. Ya, Bu Guru berharapnya seperti itu. Yang kedua, Bu Guru berharap kalian mampu melakukan percobaan. Ya, memahami dulu materinya dipahami, lakukan percobaan, praktik. Ya, praktik dengan apa saja barang yang kalian sudah bawa. Ada lilin, ada es batu, ada korek api dan lain sebagainya. Ada tes juga ya. Terus selanjutnya Bu Guru menginginkan kalian mampu membuat hasil belajarnya. Contohnya di sini Bu Guru minta kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi tentang apa? Hasil belajar. Ada yang nanti bisa pakai laporan, ada yang poster, ada yang peta konsep, ada yang bentuk nyanyian bisa, terserah ya, ada yang video dan yang lainnya. Terus selanjutnya Bu Guru minta satu kali lagi tujuan pembelajaran, yaitu mempresentasikan hasil belajar kalian di depan. Ya, jadi apa yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian, ini berkelompok ya, bersama kelompok kalian di depan. Sudah ya. Nah, kalau sudah paham semuanya, mari kita sama-sama melakukan pembelajaran kali ini, masuk ke dalam inti pembelajaran. Ya, perhatikan Bu Guru mau melakukan demonstrasi. Ya, perhatikan sebentar. Ya, perhatikan sebentar. Bu Guru memegang lilin dan juga korek api. Ya, lilin ini akan Bu Guru nyalakan dulu sebentar. Sekarang coba kalian perhatikan dulu. Mula lilin seperti apa, terus setelah dibakar akan seperti apa. Cukup ya. Perhatikan sebentar. Nah, ada pertanyaan dari yang barusan Bu Guru demonstrasikan. Apa yang terjadi ketika lilin kita nyalakan api? Lilinnya akan mencair atau meleleh. Itu contoh dari benda padat mencair. Benda padat menjadi cair itu melalui proses mencair. Betul. Terus selanjutnya bagaimana keadaan suhunya? Kalau ini lilin sebelum dibakar kan masih dingin. Kalau dibakar suhunya akan menjadi panas. Ya, karena panas itu lilin jadi meleleh. Selanjutnya, berapa waktu yang dilakukan untuk bisa lilin ini meleleh? Ya, 1-2 menit itu sudah meleleh. Ya, bahkan hampir habis. Tergantung besarnya lilin. Ada yang lilin kecil, lilin ulang tahun itu, ada lilin yang besar. Nah, selanjutnya perubahan wujud yang terjadi tadi apa? Dari benda padat menjadi cair. Ya. Selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan materi ini, kan baru demonstrasi, baru satu contoh tok ya, satu contoh yang benda padat menjadi cair. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan dan menampilkan video ya. Coba kalian dengarkan dan amati. Di sini di video kali ini kita akan mempelajari tentang
ada di sini semua. Sebentar. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Sebentar ya. Nah, ini ada perubahan wujud benda yang tadi Bu Guru sudah bilang. Yang ini, yang kotak ini adalah benda padat. Yang atas gas, yang begini perhatikan ya, direngkirin. Perhatikan dulu. Kalau padat menjadi gas, itu namanya menyublim. Benda gas menjadi padat namanya mengkristal. Benda padat menjadi cair namanya mencair. Benda padat berubah menjadi benda cair menjadi padat namanya membeku. Selanjutnya benda cair menjadi gas namanya menguap. Lalu benda gas menjadi cair namanya mengembun. Ada yang sudah bisa mencontohkan apa saja? Contoh menguap tadi Bu Guru bilang apa ya? Contoh menguap itu misalnya air yang dipanaskan. Kalau kalian masak air, kalau sudah mendidih, nanti uapnya itu airnya itu akan menguap. Uapnya itu jadi gas. Nah, namanya menguap. Contohnya itu memasak air jadi mendidih, ya. Kalau mengembun, contohnya mengembun. Nah, kalian biasa buat minum terus ditutupi botol, ditutupi tidak itu gelasnya. Nah, air minum yang panas ditutup penutup gelas. Kalau nanti dibiarkan beberapa saat terus tutup gelasnya dibuka, nanti ada air yang menetes, ya atau tidak? Nah, itu namanya mengembun. Uap dari air panas itu ke atas, naik ke atas, tapi karena tertutup penutup gelas jadi menempel, ya, jadi menempel dan jadi air lagi. Itu namanya mengembun. Terus membeku biasa ya, membeku. Saya senengane es. Di rumah ada kulkas. Yang ada kulkas biasa membuat es batu. Itu kita dari air, tapi air matang ya, air matang ditaruh di plastik atau di tempat lain, ditaruh di freezer. Nanti selang 1 jam atau 2 jam itu bisa jadi beku. Itu namanya membeku. Selanjutnya, kalau mencair tadi apa? Es yang es yang mencair. Mencairnya kenapa? Mencairnya karena diletakkan di suhu ruang. Tidak sudah dikeluarkan dari freezer, kalian taruh di atas meja, atau kalian bawa jalan-jalan. Minum es sirup itu bawa jalan-jalan, nanti esnya akan menyusut kecil, akan mencair dan akhirnya hilang. Ya, itu namanya mencair. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal contohnya pripun? Ayo. Mengkristal dari gas menjadi padat. Ya, contohnya apa? Contohnya, kamu tahu kapur barus? Nah, itu juga contoh dari, kan kapur barus biasanya lama-lama akan kecil. Nah, itu karena karena nanti akan menguap dulu baru akan menjadi kristal, ya, dan juga menyublim.
mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Ya. Nah, di sini ada tambahan lagi ya tadi. Perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas. Kalau benda itu terkena panas, akan mencair, menguap, lalu menyublim. Nah, terbalik dengan yang mendapat melepaskan kalor atau panas, ya, benda itu akan membeku, mengembun, dan juga mengkristal. Diingat-ingat ya, kalau benda yang menerima panas atau kalor itu akan mencair, menguap, menyublim, sedangkan yang benda melepaskan panas atau kalor akan membeku, mengembun, dan mengkristal. Tadi contohnya sudah Bu Guru jelaskan. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang... Cukup dulu untuk videonya. Sudah ada pandangan nanti kalau mau
kita akan praktek tentang perubahan wujud zat dari benda padat, cair, dan gas. Ya, tadi sudah dijelaskan di situ semua tadi juga sudah Bu jelaskan. Kalau wujud benda itu pasti akan berubah. Karena apa? Karena misalnya ada penguapan atau mencair, itu juga nanti bentuknya akan berbeda, ya. Contohnya es batu yang waunya besar, kalau ditaruh di suhu ruang akan mencair, berarti bentuknya sudah berbeda. Terus lagi, apalagi lilin yang tadinya besar, kalau dinyalakan api nanti akan menyusut lagi, ya. Sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, Bu Guru minta kali ini kita akan melakukan percobaan bersama. Ya, percobaan bersama apa yang kalian sudah pelajari hari ini, apa yang kalian sudah bawa dari rumah, ya, alat tersebut kita praktekkan satu persatu, diurutkan runtut, ya. Yang pertama kita lakukan percobaan benda padat dulu, kemudian benda cair, lalu benda gas, ya. Setelah melakukan percobaan, Bu Guru meminta kalian untuk membuat hasilnya. Hasilnya boleh berupa laporan, boleh berupa poster atau peta konsep, ya. Terserah kalian ingin membuat yang mana. Bu Guru akan membagikan lembar kerjanya, kalian kerjakan secara kelompok, ya. Satu kelompok membuat satu, tidak usah menulis semuanya, satu saja, tapi harus bekerja sama. Siap ya? Belum melakukan percobaan, yang mau menulis ditentukan dulu siapa yang tulisannya rapi, ya. Ditulis nama kelompok. Kelompok apa ya? Kelompok elang, kelompok apa saja itu ditulis. Dan nama anggotanya. Nama anggotanya boleh nama lengkap atau nama panggilan. Nama panggilan aja saja yang simpel, tidak apa-apa. Ya, iya. Kelompok apa tadi? Nah, kelompok cendrawasih. Nama kelompoknya siapa? Mirza Arkan. Jangan lupa nama dan nama anggota kelompoknya ditulis dulu sebelum percobaan. Iya. Sembari yang teman kalian ada yang menulis, yang lain siapkan dulu alat praktiknya, ya. Siapkan alat praktiknya. Ada yang menulis, ada yang menyiapkan alat praktik. Alat praktiknya sudah siap semua? Sudah. Nama anggotanya nama panggilan saja, ya, biar tidak terlalu panjang. Ya, nama Rangga, Syafiq. Ya. Kalau sudah selesai menuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompoknya, boleh langsung melakukan percobaan. Yang pertama benda padat dulu. Benda padat menjadi cair, berarti itu apa namanya? Iya. Coba dilakukan. Sudah disiapkan semua? Nah, coba dilakukan percobaannya dulu. Ya. Hati-hati ya, itu kalian memegang korek, ada lilin, takutnya nanti terkena panasnya, hati-hati. Waktu percobaannya
Bu Guru kasih waktu 10 menit saja. Tidak usah lama-lama, dilihat diamati. Itu ada S1 juga, dilihat diamati ya. Dan bahan praktek yang lain juga diamati. Jangan hanya yang berdampak pada cair saja ya, harus diamati semua. Sudah diamati, dilakukan dulu ya. Ayo, kenapa nulisnya masih lama? Langsung dilakukan percobaan. Hati-hati, Rofek itu ada apinya ya. Ya, nah perhatikan ini ada lilin dibakar menggunakan korek api. Apa yang akan terjadi? Nah, itu namanya perubahan wujud benda. Atom menjadi apa? Ya. Terus lagi tadi es batu yang mencair ditaruh di freezer itu namanya apa? Ya. Terus air dingin dipanaskan sampai mendidih itu namanya apa? Nanti menjadi apa itu yang air mendidih? Nah, itu nanti dibuat kamu kalau kelompok kalian mau buat hasil belajarnya jadi apa? Peta konsep. Ya, jadi peta konsep. Berarti kalian harus membuat bahan-bahan peta konsepnya, ya. Tidak usah terburu-buru. Yang satu menulis, yang lain melakukan percobaan dan juga memberitahu hasil percobaannya, diberitahu ke yang menulisnya, ya, biar sama-sama. Sudah paham ya kelompok ini ya? Ayo, yang kelompok ini sudah paham? Cara bekerjanya tadi Bu Guru sudah bilang ya. Ya, nanti kelompok ini hasil belajarnya mau berupa apa? Poster. Mau berupa poster. Posternya tidak usah diwarnai dulu, tidak apa-apa hasilnya ya nanti ya. Ya sudah. Kalau kelompok ini cendrawasih nanti hasil belajarnya akan jadi apa? Laporan. Akan laporan, ya betul. Tidak apa-apa. Nah, selagi kalian melakukan percobaan, Bu Guru akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya dulu atau tidak? Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan dulu. Oh iya, Yasmin mau bertanya dari kelompok elang. Dengarkan dulu ya yang lainnya. Dengarkan dulu. Apa pertanyaannya Yasmin? Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Mengapa lilin menjadi padat kembali setelah nanti dingin? Ya. Nah, pertanyaan yang bagus. Apa ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nah, sekarang Bu Guru sambil menjelaskan ya. Kenapa kok ya lilin yang sudah dibakar, lilinnya benda padat, dibakar menjadi cair. Kalau nanti sudah mencair, pasti lilinnya akan padat lagi. Nah, karena di suhu ruang itu lilinnya akan jadi padat kembali. Akan padat kembali, ya. Ya, karena waktu mencair itu karena ada menerima kalor atau panas. Kalau kalor atau panas itu sudah dilepaskan, nanti akan kembali menjadi padat lagi. Kelompok yang ini sudah jelas belum dari pertanyaan tadi? Jelas ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kelompok lain bertanya. Iya, Alifa
apa yang menyebabkan air berubah menjadi gas? Ya, tadi sudah Bu Guru jelaskan kalau air berubah menjadi gas itu karena apa? Ayo, masih ingat tidak tadi yang air menjadi gas berarti menguap. Kalau menguap itu melepaskan atau menerima panas? Ya, betul, melepaskan kalor atau uap. Begitu ya. Nah, karena air itu dialiri panas terus jadinya mendidih. Kalau mendidih kan nanti akan menguap. Sudah paham jawabannya? Nah, sudah. Yang kelompok sini ada pertanyaan? Pertanyaannya apa? Bu Guru, jika lilin yang dipanaskan akan mencair lalu akan membeku lagi, itu berarti lilin mengalami 2 kali perubahan wujud zat? Iya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Lilin itu benda padat, dipanaskan, mencair, terus nanti setelah dingin kok kembali padat. Kenapa? Ya betul, karena tadi mendapatkan kalor juga melepaskan kalor. Benar, kalau lilin yang dari padat, cair dan padat itu mengalami 2 kali perubahan wujud zat. Ya, yang pertama lilin dari lilin yang padat dikasih korek ya, dinyalakan, itu namanya akan mencair. Itu perubahan wujud zat pertama. Yang kedua, perubahan wujud dari mencair itu pun sudah mencair terus nanti membeku lagi, itu namanya membeku. Berarti ada 2 perubahan wujud zat, 2 kali. Ya, sudah selesai membuatnya. Bu Guru tadi minta 10 menit. Ini kayaknya sudah cukup waktunya ya. Cukup. Lilinnya boleh dimatikan dulu, itu bahaya sekali kalau tidak dimatikan. Hati-hati, jangan buat mainan ya. Sudah? Bu Guru ingin kalian mempresentasikan masing-masing kelompok maju ke depan. Perkenalkan nama kelompok dulu, lalu membacakan hasil presentasi kalian ya. Hasil presentasi kalian tentang benda padat, cair dan gas, tentang perubahan wujud benda ya, perubahan wujud zat di suatu benda. Jangan lupa kalau maju kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa gitu ya? Bisa kan? Bisa. Kelompok mana dulu yang mau maju? Lebih cepat lebih baik. Ayo, silakan kelompok Tata dulu maju. Hasil belajarnya di bawah. Semuanya, tidak hanya Tata, semuanya. Ya. Hasil belajarnya, hasil percobaan dibawa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rajawali akan mempresentasikan hasil belajar percobaan perubahan wujud zat dalam bentuk peta konsep. Jelaskan ya. Tidak apa-apa, bareng-bareng. Materi. Ciri utama memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Memiliki ruang. Dapat diukur dengan cara diukur. Berwujud cair menjadi padat. Cair menjadi padat membeku. Padat menjadi cair mencair. Padat menjadi
kasih untuk kelompok kata. Silakan tepuk tangan ya. Nah, terima kasih sekali. Tidak bingung kan membuat hasil percobaannya kan? Nah, itu tadi kelompoknya yang tata, hasil percobaannya itu bentuknya peta konsep yang barusan kita pelajari, kita praktekkan dibuat peta konsep. Sekarang kelompoknya yang si maju. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Coba perlihatkan gambarnya ke teman-teman. Ini loh teman-teman, dipresentasikan. Ini loh teman-teman, hasil praktek saya. Saya buatkan poster. Itu bilang ke teman-teman. ini teman-teman. Ayo yang lainnya lihat, dengarkan ya. Iya, membuat poster. Posternya ini berisi tentang tadi perubahan wujud zat, ya. Bisa dijelaskan isinya poster tentang apa perubahan wujud zatnya, dari apa dan apa? Padat, cair dan gas. Benda padat, cair dan gas. Bisa juga dari bentuk poster ya, bukan hanya dari peta konsep saja. Ya, sudah. Terima kasih. Bisa untuk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Ya, terima kasih. Masih semangat belajar tidak? Apakah sudah mengantuk? Belum ya. Sebentar lagi kita akan selesai presentasi, tinggal satu kelompok lagi ya. Selanjutnya setelah presentasi nanti Bu Guru akan membagikan lembar pengetahuan untuk kalian. Kalau nanti lembar pengetahuan itu ada ABC-nya, dikerjakan sendiri, tidak kelompok ya, nanti sendiri. Ayo kelompok Zahra maju ke depan, jangan lupa salam dulu. Ayo Arkan yang paling besar bisa memimpin. Arkan atau Sofi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Kami dari kelompok Cendrawasih kami dari kelompok Cendrawasih akan mempresentasikan hasil belajar. percobaan kami dalam bentuk laporan. Silakan dibaca, disampaikan kepada teman-teman apa yang kalian sudah dapatkan dari hasil percobaan, dibacakan. Kata lilin itu bisa berubah wujud 2 kali dan jika sudah panas akan meleleh. Gas menjadi cair. Benda yang membeku bisa mencair dan bisa membeku lagi. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok Cendrawasih. Ayo yang mulia, tepuk tangannya. Silakan kembali ke tempat. Sudah ya, sudah selesai. Kita melakukan percobaan dan presentasi. Bu Guru sangat bangga kalian bisa membuat hasil belajar dengan berbeda-beda. Ada yang dari laporan dengan laporan, ada yang
dengan poster dan dengan peta konsep. Ya, semua sudah dilakukan kalian dengan kesiapan belajar kalian. Selanjutnya Bu Guru akan membagikan hanya beberapa soal dikerjakan sendiri, waktunya 5 menit saja, dikumpulkan lagi nanti ya. Ya, nah sudah mendapatkan semua, ayo silahkan dikerjakan, kerjakan mandiri ya, sendiri dari pengetahuan yang tadi kalian sudah dapatkan, dari yang Bu Guru sudah jelaskan, dikerjakan. Itu hanya 5 soal ya, tidak ada 5 menit, seharusnya sudah jadi. Diusahakan membaca soalnya itu yang teliti. Ya, kerjakan sendiri, mandiri, tidak perlu tergesa-gesa ya. Ya, jangan lupa namanya ditulis. Ya. Sudah selesai. Yang selesai boleh kumpulkan ke depan. Hati-hati ada kabel. Ya. Ya, terima kasih. Hati-hati, nanti bisa jatuh. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya, sudah. Alat prakteknya bisa disingkirkan dulu biar tidak mengganggu kalian belajar. Ya, bisa. Pokoknya ditaruh di tempat yang tidak mengganggu kalian. Ya, boleh. Sudah ya. Sudah. Sekarang kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Tadi seru tidak melakukan percobaan? Senang tidak? Banyak hal yang kita dapatkan pada hasil percobaan tadi ya. Nah, ya, kesimpulannya yang kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini apa saja ya? Yang pertama, ya, ternyata benda itu, perubahan wujud benda atau zat bisa terbagi jadi 3, benda padat, cair, dan gas. Perubahan wujudnya ada berapa? Ada berapa perubahannya? 6. Apa saja? Ayo Tata. Iya, semua disebutkan. Mencair,
membeku, menguap. Tepuk tangan untuk Tata. Sebenarnya pasti di sini masih ingat semua, soalnya baru saja dipelajari, tapi masih malu-malu, ya. Kalau Bu Guru minta apa hari ini bagaimana, tidak usah malu, ya. Latihan percaya diri. Selanjutnya apa tadi? Contoh di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau mencair, dari es batu ke cair. Mencair itu namanya ya. Dari es batu jadi air, itu mencair. Terus dari air ditaruh di freezer menjadi membeku. Nah, sebentar. Selanjutnya selanjutnya kita akan melaksanakan menyimpulkan materi yang kita pelajari sudah. Nah, sekarang kita akan melaksanakan refleksi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Apakah pembelajaran pagi hari ini telah menyenangkan, mudah dipahami? Ya, mudah dipahami ya, karena kita melakukan percobaan, bukan hanya membaca buku, bukan hanya mendengarkan, melihat dan mendengarkan video, tapi kita juga melakukan praktik, ya. Jadi lebih mudah kita memahaminya. Iya. Ada yang kesulitan tadi pas prakteknya, tidak kan? Mudah kan? Ayo kondisikan suasana kelasnya. Ya. Terus ya. Tadi yang kelompok yang laporan ada yang kesulitan kayaknya apa? Tidak ya? Tidak kesulitan ya? Bisa ya? Bisa. Karena tadi sekarang Bu Guru mau tanya dulu pertanyaan. Dari misalnya Bu Guru membuat agar-agar itu kan serbuk, bahannya serbuk air, ya kan? Serbuk dan air dicampur, dipanaskan, terus menjadi agar-agar. Itu namanya apa? Perubahan membeku. Betul sekali. Itu yang biasa terjadi, biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak menyangka ya, tidak menyangka kalau itu bentuk perubahan wujud zat dari benda cair menjadi padat. Itu namanya apa ya? Membeku. Selanjutnya apa lagi? Contohnya apa lagi? Dari percobaan kalian di sini? Ya. Mencair, contohnya es batu menjadi air, jadinya mencair. Pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak? Nah, iya, menyenangkan. Masih semangat tidak? Iya. Iya. Mohon maaf guru, juga sambil ini ya, soalnya rada flu jadi batuk-batuk, tidak apa-apa. Tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, apakah ada yang kesulitan untuk melakukan pelajaran pada hari ini? Tidak ya, sangat mudah. Ya, ya, sudah cukup. Kita biar semangat lagi, lakukan ice breaking sekali lagi. Cukup ice breaking sekali ya. Ya, satu kali aja. Siap? Siap. Posisi siap perang. Ya.
tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ngantuk padahal dari tadi tidak ada tepuk. Berapa sampai berapa? Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ya, jangan lupa untuk selanjutnya pertemuan berikutnya adalah tentang apa? Apa? Ayo, setelah kita mempelajari tentang materi kemarin, hari ini kita mempelajari tentang perubahan wujud zat. Nanti kita pelajaran berikutnya kita akan mempelajari lagi tentang apa? Iya, nanti yang lebih detail lagi ya. Kita akan mempraktekkan lagi perubahan wujud zat yang lebih detail lagi. Ya. Terus Bu Guru mau Guru akan membagikan ini secara acak, kita akan koreksi bersama-sama ya, secara acak koreksi bersama. Nanti kalau ada yang dapat ini bukan nama saya Bu Guru, tidak apa-apa ya. Sudah siap? Sudah siap ya? Sudah siap. Coba perhatikan. Ya. Iya. Ya. Nomor 1 jawabannya adalah membeku. Benar kan? Ya. Nomor 2 ya. Benda dari es batu ke air itu namanya apa? Cair, betul. Terus yang nomor 3 soalnya contoh benda padat apa tadi? Ya, yang B ya, kayu, besi dan juga batu, betul. Yang nomor 4 itu mudah sekali. Coba yang nomor 4. Nomor 4 air, minyak, dan oli itu termasuk benda apa? Benda cair, berarti yang selanjutnya yang terakhir itu paling mudah ya. Ya, yang paling mudah itu kalau apa namanya? Batu itu termasuk benda. Betul, terima kasih. Kumpulkan ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pembelajaran pagi hari ini sudah selesai. Nanti materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang ya deposisi ya, mengkristal itu bagaimana, terus prakteknya bagaimana nanti kita lakukan lagi ya. Ya. Sebelum kita pulang, kita harus berkemas-kemas dulu, berdoa dulu. Silakan berkemas-kemas. Jangan lupa kalau pulang di jalan hati-hati. Langsung pulang, tidak usah mampir ke rumah saudara atau teman dulu. Pulang ke rumah, ganti baju, makan, ya. Kalau mau main harus izin orang tua dulu, ya.
Terus iya, sampaikan salam Bu Guru kepada Ibu dan Bapak di rumah. Ya. Ya. Sekarang dipimpin berdoa dulu Mas Arkan. Berdoa pulang. Ya, terima kasih. Silahkan pulang. Semoga selamat sampai rumah ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.